Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya para peserta semua untuk saya memakai bahasa Indonesia karena memang ada peraturan baru untuk kami harus memakai bahasa Indonesia. Karena itu saya memakai bahasa Indonesia. Yang saya hormati saudara saya, Ketua Umum Kadin, Arsyad Rashid, pemimpin masa depan Indonesia di sektor ekonomi. Saya minta untuk kita aplaus kepada Bung Arsyad. Ibu Sinta Kamdani sebagai koordinator daripada B20 yang saya hormati. Kemudian dari Presiden ASEAN Development Bank, Mr. Masatsugu Asakawa, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, selamat datang di Bali. Kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 sampai dengan sekarang di beberapa negara belum selesai. Dan ini adalah pukulan yang menimpa hampir semua dunia. Dan karena itu program global adalah bagaimana melakukan pengendalian COVID dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID. Tapi ada satu persoalan baru sebelum pandemi COVID selesai, yaitu muncul perang antara Ukraina dan Rusia. Hal ini semua kita tidak menginginkan, karena pasti berdampak pada persoalan yang tidak menguntungkan hampir semua negara, yaitu krisis energi dan pangan. Indonesia salah satu yang kena dampak daripada perang tersebut. Kemudian kalau kita melihat juga bahwa untuk pulih dari perang, dari pandemi, tidak bisa kita membangun sebuah konsep ekonomi yang sifatnya bisnis as usual. Harus ada sebuah terobosan-terobosan baru. Harus sebuah sistem investasi yang berkelanjutan, yang inklusif, merata, dan adil. Karena itu saya pikir Kadin menginisiasi untuk pertemuan hari ini dalam rangka bagaimana kita sharing untuk mendapatkan suatu kesepahaman dan solusi terbaik untuk kita semua dan dunia. Bapak Ibu semua, saya tahu berbicara di jam 4 sore menurut saya adalah sebuah tantangan yang sangat luar biasa, karena saya tahu Bapak Ibu semua sudah pada ngantuk dan capek. Saya tahu Bapak Ibu semua adalah pemimpin perusahaan yang setiap hari menceramahi orang. Tapi hari ini duduk di sini untuk mendengar ceramah orang dari pagi, dan saya tahu itu sesuatu yang sangat tidak enak bagi Bapak Ibu semua. Dalam perspektif yang lain, saya juga ingin menyampaikan bahwa membangun investasi yang berkelanjutan sekarang sudah menjadi konsensus global, di mana hampir semua dunia sudah mulai mendorong untuk melakukan sebuah proses industrialisasi yang ramah lingkungan dan memakai energi baru terbarukan. Bahkan lebih ekstrim lagi, sekarang untuk menghasilkan sebuah produk yang tidak memperhatikan tentang bagaimana proses industri yang ramah lingkungan, maka produk tersebut tidak akan bisa kompetitif harganya di global. Karena itu saya ingin menawarkan kepada Bapak Ibu semua, Indonesia adalah sebuah negara yang menurut saya adalah luar biasa kayanya. Kami mempunyai sumber daya alam yang melimpah, baik dari tambang nikel, koper, timah, kemudian boksit, dan berbagai macam lain. Kami mempunyai energi baru terbarukan yang sangat luar biasa. Kami mempunyai PLTA 12.000 megawatt di Kaltara. Kemudian kami juga punya potensi 23.000 megawatt PLTA di Papua, di kampung saya, dekat dengan Australia dan Filipina. Dan berbagai macam sumber daya energi baru terbarukan yang ada
Salah satu di antaranya dikelola oleh Pertamina. Ada Ibu Nike di sini. Yang sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan lain tentang geothermal. Kami Indonesia berkomitmen untuk ke depan kita harus membangun industri yang ramah lingkungan dengan energi baru terbarukan sebagai bentuk kontribusi Indonesia kepada global untuk menurunkan emisi rumah kaca. Bapak Ibu semua yang saya hormati, namun dari lubuk hati yang paling dalam, saya harus jujur mengatakan, sebagai mantan pengusaha yang aktif sekarang di pemerintah, ingin menyampaikan data objektif yang mungkin sebagian orang merasa ini tidak enak untuk didengar. Ketika hari ini semua dunia berbicara tentang energi baru terbarukan, menurunkan emisi rumah kaca, tapi kita terjadi kontraproduktif kebijakan terhadap pemerataan aliran investasi hijau. Hanya 1/5 aliran dana investasi hijau kepada negara-negara berkembang. Di saat bersamaan, global dunia ingin untuk bagaimana kita mendorong percepatan untuk zero emission. Ini kalau dalam bahasa kampung saya di Papua disebut dengan tulis lain, baca lain, bertindak lain. Dan ini menurut saya sesuatu yang agak susah untuk kita wujudkan. Karena itu saya berpikir sudah saatnya untuk tidak boleh kita memakai sistem standar ganda. Kami pemerintah bisa membuat keputusan dan peraturan yang ada. Tapi yang mengimplementasikan adalah Bapak Ibu semua. Dan karena itu peran dari dunia usaha yang tergabung dalam B20 merupakan satu instrumen terpenting untuk bagaimana bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita, yaitu menuju kepada zero emission. Bapak Ibu semua, selain itu saya juga ingin menggarisbawahi, ketika kita berbicara tentang karbonisasi, ada beberapa yang menjadi isu penting dalam perdebatan kami di tingkat kementerian dalam G20. Kemarin ada satu persoalan yang kami tidak setujui, perdebatannya panjang terkait dengan harga karbon. Saya mohon maaf kepada saudara-saudara saya yang dari negara yang telah maju. Harga karbon negara maju dan negara berkembang yang mempunyai sumber daya terhadap karbonisasi yang baik, itu harganya berbeda. Negara maju mungkin harganya bisa sampai dengan $100 per ton. Dan negara berkembang seperti Indonesia hanya dihargai $20, bahkan hanya sampai dengan $15. Menurut saya, ini harus perenungan kita bersama. Karena saya yakin kita harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah untuk mencapai kesejahteraan bersama di seluruh wilayah yang ada di dunia. Bapak Ibu semua, saya tidak mempunyai keyakinan besar ketika kita memakai suatu rumusan bahwa harga karbon mahal di sebuah negara karena membutuhkan investasi yang besar akibat lahan-lahan atau resources yang sudah ada itu butuh investasi yang besar. Contoh kami di Indonesia, sebagian berpandangan bahwa harga karbon kami dianggap murah karena kami mempunyai lahan yang cukup, kami mempunyai mangrove, dan kami mempunyai karang. Karena itu dibutuhkan capex yang sedikit. Tapi kalau cara pandang itu yang dipakai, maka kemudian menimbulkan pertanyaan. Kalau begitu, kita habisin dulu hutan kita habisin dulu mangrove kita, dan kita rusakin dulu karang kita, agar harga karbon kita sama. Saya pikir kami orang Indonesia tidak pernah berpikir picik seperti itu. Kami orang Indonesia cinta terhadap lingkungan, karena kami pikir kami ingin membangun dunia tidak untuk masa saya dan masa Pak Arsyad atau masa kita semua, tapi kita ingin membangun dunia untuk the next generasi, untuk anak cucu kita ke depan, supaya juga mereka bisa menikmati kehidupan yang baik di bumi ini.
Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya ingin menyampaikan juga tentang perkembangan keputusan dan kesepakatan di antara tingkat menteri di G20 terkait dengan isu daripada investasi. Isu yang pertama menyangkut dengan hilirisasi dan nilai tambah. Indonesia berpandangan dan sebagian negara-negara berkembang berpandangan bahwa hilirisasi adalah sebuah instrumen dari negara berkembang untuk menjadi negara maju. Saya nggak ngerti apa argumentasi dari sebagian saudara-saudara kami negara yang sudah duluan maju, yang awalnya tidak setuju dengan persoalan ini. Tapi di aspek yang lain kami ingin mengatakan bahwa hilirisasi adalah kunci tata kelola sumber daya alam yang memperhatikan lingkungan secara baik. Perdebatan yang sangat panjang kita lakukan, tapi saya bersyukur kepada Tuhan dan kebesaran hati dari semua negara G20 bahwa hilirisasi dan penciptaan nilai tambah diputuskan dalam satu kesepahaman untuk dilakukan kepada semua negara yang tergabung dalam G20. Yang kedua, Bapak Ibu semua, kita berbicara tentang investasi yang inklusif. Kita bicara investasi yang berkesinambungan. Kita berbicara tentang investasi yang mampu melibatkan masyarakat adat, masyarakat daerah, dan perusahaan-perusahaan yang ada. Awalnya belum ada kesepahaman terhadap keterlibatan pengusaha-pengusaha daerah dan UMKM untuk ikut mengambil bagian daripada investasi. Kami berdebat panjang dengan menteri-menteri yang ada, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada negara-negara yang sudah maju duluan untuk mau memahami negara-negara berkembang, dan mereka setuju bahwa setiap investasi yang masuk wajib melibatkan pengusaha-pengusaha daerah, UMKM, dan masyarakat setempat sebagai subjek dan objek pembangunan dari tujuan investasi itu. Yang ketiga adalah kami juga sepakat bahwa penyederhanaan terhadap regulasi itu harus dilakukan. Sebagai mantan pengusaha, saya tahu betul bahwa investor itu hanya membutuhkan 4 hal: transparansi, efisiensi, kemudian kecepatan, dan juga adalah biaya yang tidak terlalu tinggi. Memang rata-rata waktu kita ilmunya waktu masih jadi pengusaha itu, kalau aturannya A nggak boleh, dibuat ada aturan B. Yang kadang-kadang aturan B ini tidak dimungkinkan oleh aturan, tapi itulah cara pengusaha untuk melakukan percepatan. Dan saya pikir sudah saatnya untuk kita hentikan. Karena itu Indonesia telah melakukan reform terhadap 79 undang-undang yang menghambat investasi menjadi namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Bapak Ibu semua, saya pikir skema pendanaan ini harus kita lakukan sebagai bagian daripada memberikan solusi kepada bangsa. Dan saya percaya bahwa di forum B20 ini akan melahirkan suatu pemikiran-pemikiran dan penyusunan arah kebijakan global, khususnya untuk bagaimana menyuarakan kepentingan para pelaku usaha. Karena Pak Arsyad, saya ucapkan terima kasih banyak. Pak Arsyad ini sebenarnya sudah mengambil alih sebagian beban daripada Menteri Investasi. Dan saya ucapkan terima kasih atas sebagian beban yang telah Bapak pikul. Saya memberikan apresiasi kepada kegiatan ini, karena ini adalah untuk kita diskusi. Bapak Ibu semua, sebelum saya mengakhiri, dari apa yang saya sampaikan, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu keputusan pada tingkat menteri adalah kita menyusun namanya Balik Kompendium. Balik Kompendium ini adalah sebuah konsep yang dibangun untuk memberikan kebebasan kepada masing-masing negara untuk menyusun arah kebijakan investasinya dengan menghargai keunggulan-keunggulan komparatif di negara masing-masing. Saya pikir sudah saatnya di antara negara-negara G20 tidak boleh ada yang merasa lebih berhak dan lebih merdeka daripada negara lain. Karena kita sesungguhnya sama, dan sekali lagi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk berkolaborasi dalam mewujudkan cita-cita dunia untuk kesejahteraan bersama.
Terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat ngantuk, karena kalau tidak saya yakin forum ini sudah kosong akan melihat sunset sebentar lagi turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.